Oke, jadi hari ini kita bakal bahas beberapa soal. Mungkin teman-teman udah baca juga yang pembahasan ini dari asisten tahun lalu. Tapi aku mau ngulang sedikit, barangkali ada teman-teman yang masih belum paham cara kerjanya. Sebenarnya soal-soal ujian Pak Bambu juga biasanya hampir sama, cuma beda penampangnya atau enggak konfigurasi tulangan atau enggak bentangnya. Jadi harusnya kurang lebih caranya bakal sama. Untuk soal pertama ini, teman-teman bisa baca sendiri, terus pertanyaan ada lima sub pertanyaan dengan data-data diketahui seperti pada gambar. Gitu. Nah, pertama buat mencari momen retak MCR. Nah, sebelum itu kita definisikan dulu tulangannya 1, 2, 3, 4, 5 itu dari mana? Mau dari atas, mau dari bawah, itu bebas, terserah kalian. Nah, di sini kita pakainya dari atas itu tulangan 1 sampai ke bawah tulangan 5. Terus selanjutnya kita bakal nyari nilai N. Nah, nilai N itu, ini ya rumusnya ya. Ini elastisitas dibagi EC-nya. Terus kalau udah cari luas dari masing-masing tulangan, karena di sini cuma ada 2 konfigurasi tulangan, D25 sama D10, berarti carinya cuma 2. Terus kalau udah, kita cari masing-masing tulangannya. Nah, karena di soal pertama ini buat nyari I gross itu, asumsi semua tulangannya adalah tulangan tekan, maka buat cari luasnya itu kita pakainya N-1. Nilai N-nya tadi udah diketahui. Suaraku jelas nggak? Karena lagi hujan. Jelas, Kak. Oke. Terus dari masing-masing itu kita cari nilai Y-nya ya. Nah, nilai sumbu netralnya itu tinggal kita jumlahkan semua nilai A dikali Y dibagi sigma A-nya. Kayak gini. Nanti hasilnya bakal di bawah. Nah, ini buat areanya. Pertama ada beton webnya. Bentar. Ini kita baginya gini ya. Nah, jadi ini 1, 2, 3. Terus udah kan beton webnya berapa, terus flange-nya berapa. Nah, yang web tadi karena ada sisi kiri dan kanan itu dijadikan 1. Terus buat sumbu netralnya pasti teman-teman juga udah tahu dari titik paling atas penampangnya sampai titik tengah dari masing-masing bagian, dari webnya, tulangannya, dan lain-lain. Terus kalau udah tinggal dikali nilai area sama sumbu netralnya, terus dapat nilai Y-nya sekian. Oke, terus kalau udah dapat I gross-nya, nah I gross-nya itu sigma I ditambah sigma A kali Y kuadrat. Nah, ini contoh perhitungannya, ada tabelnya, caranya sama. Nah, terus buat nilai Y-nya yang ini, itu tinggal nilai sumbu netral tadi dikurangin nilai Y dari masing-masing, dari masing-masing bagian gitu ya. Nah, terus sudah dapat, cari nilai I dari masing-masing bagian beton web maupun flange 1/12 pihak pangkat 3 dapat ini. Nah, yang beton web kan tadi sisi kanan dan kiri. Jadi ini 2 kali dari sisi kiri atau 2 kali dari sisi kanan ya buat nilai I-nya ini. Terus nilai I dari flange tinggal dikali A kali Y kuadrat. Kalau udah tinggal dijumlahkan, dapat nilai I gross-nya sekian. Terus yang kedua, kita ngitung nilai inersia crack, I crack. Nah, di sini kita asumsikan tulang blok tekannya itu ada dari atas sampai ini. Aku anotet ya. Di sini. Ini asumsi nilai C-nya itu di sini, berarti blok tekannya ini mengalami tekan, yang di sini, terus yang bawah mengalami tarik. Gitu. Nah, udah, terus caranya sama juga, dengan asumsi itu, di tulangan 1, 2 yang atas tadi kan dia tekan, jadi dia dikalinya N-1 untuk
luas dari tulangannya. Terus buat yang tulangan 345 karena dia tarik, dia dikalinya N. N-nya sama kayak tadi yang awal-awal. Terus sudah dapat, kita cari sumbu netralnya dari masing-masing bagian. Yang beton web kan tadi C-nya masih asumsi ya, berarti dia 300 C. Terus yang flange dia 1000, C 10.000, dan seterusnya. Berdasarkan yang ini tadi. 0,5 C, C-50, C-50. Tahu kan ya yang ini ya? Aku kasih contoh satu deh. Yang web kan tadi dia C-nya di sini. Berarti dia jaraknya itu di sini, setengah C, 0,5 C. Nah, terus kalau buat tulangan satu misal, karena dia di sini jarak dari ujung 50, berarti dia C-50, dan seterusnya. Buat setiap bagiannya. Terus udah, caranya masih sama, sampai kita pakai ini, sigma A kali Y sama dengan 0, terus didapat nilai C adalah 202,54. Nah, terus ini cek dulu, karena tadi asumsi kita dia di antara tulangan 2 dan 3. Nah, kalau misal dia ternyata dia kurang dari atau lebih dari yang seharusnya, berarti asumsinya salah. Kalau udah benar, berarti kita bisa lanjut buat nyari Y-nya. Nah, nyari Y-nya juga sama kayak I-gross rumusnya. I ditambah AY kuadrat, nanti dapat nilai sebesar sekian. Terus kalau udah dapat I gross Y, kita cari nilai FCR, rumusnya kayak gini. Dapat. Terus cari M crack-nya, FCR dikali I gross dibagi Y gross, dapat juga. Nah, jadi diperoleh hasil sekian. Gitu. Terus lanjut, soal nomor B itu mencari momen akibat beban hidup, MLL. Nah, tadi diketahui di soal perbandingan M total sama M crack itu 3,5. Nah, dari situ kita dapat M totalnya itu perbandingannya dikali M crack dapat nilai sekian. Terus kalau udah, nah kita cari nilai kombinasi beban DL dan juga LL. Terusnya biasa rho dikali dimensinya B kali H, terus dapat sekian. Nah, ini kayak tadi ya, ini yang sisi kanan kiri, ini yang sisi tengahnya. Nah, dapatlah QDL-nya sekian. Terus kalau udah nyari momen deadlock-nya, kenapa? Oh, oke, lanjut dulu. Oke. Momen deadlock-nya ini ya, sebenarnya ini banyak juga di internet yang buat kalau misal teman-teman nggak mau nyari pakai statika, tinggal pakai rumus jadi aja buat si bentang-bentang ini, tergantung pembebannya seperti apa sama peletakannya. Nah, berdasarkan yang diketahui itu buat nyari momennya adalah 1/8 QL kuadrat. Nah, Q-nya dapat udah tadi, terus L-nya 8 meter, dapatlah nilai MDL-nya sekian. Terus buat nyari M buat beban hidupnya tinggal momen total dikurangi momen deadlock-nya, dapat nilai sekian. Gitu. Terus lanjut lagi, pertanyaan ketiga itu mencari beban hidupnya. Nah, beban hidupnya sama tinggal dibalik kayak yang tadi ini. Sorry. Nah, ini tinggal dibalik jadinya KLL 8 kali ml per L kuadrat. Dapatlah nilai sekian. Terus kalau udah lanjut ke soal keempat itu, cek lanjutan maksimum di tengah bentang dengan memperhatikan efek rangkak dan susut, memenuhi syarat serviceability atau enggak. Nah, pertama kita cari dulu inersia efektif totalnya, rumusnya kayak gini. Udah dari data-data yang kita dapat, udah dapat nanti nilainya sekian. Nah, terus karena nilai E total sama I gross-nya yang kecil itu IE total, berarti yang diambil adalah nilai IE total. Kalau misal nilai I gross-nya yang lebih kecil, berarti ada nilai I gross. Pokoknya kita ambil yang nilai paling kecil. Terus kalau udah, hitung defleksi akibat total gayanya. Ini rumusnya, terus data-data yang udah diketahui dimasukin, dapatkan nilai delta ST-nya sekian. Nah, terus kalau udah, cari inersia efektif akibat beban mati doang. Rumusnya sama, cuman bedanya kalau di total MA-nya pakai momen yang total, kalau di sini berarti pakai momen yang deadlock itu doang. Terus caranya sama, IE-nya juga diperoleh diambil yang paling kecil.
Nah, karena yang kecil I gross berarti yang diambil adalah nilai dari I grossnya. Gitu. Terus cari defleksi, dapatlah sekian. Nah, terus kalau udah, kita cari defleksi akibat susut dan rangkak. Nah, kalau di sini kan diambil nilai lambdanya itu sebesar 2 langsung ya biar konservatif. Kalau misal teman-teman pengen cari yang pakai rumus juga bisa. Pertama cari nilai rho dulu, rho sama dengan AS aksen dibagi B web kali D gitu ya. AS aksennya itu AS yang mengalami tekan, berarti di tulangan 1 sama 2. Terus kalau udah dapat nilai rho aksennya, tinggal cari nilai lambdanya. Nah, lambdanya itu sama dengan dibagi 1 ditambah 50 kali rho aksen gitu ya. Nah, karena dia susut dan rangka, itu nilai yang atas ini, yang ini, yaitu diambil 2. Nanti diperolehlah nilai lambdanya berapa. Kalau nggak mau pakai langsung ambil angka 2 ya. Udah, terus dapat nilai lambda, tinggal dihitung defleksi akibat beban totalnya berapa, sekian. Terus di izin tadi diketahui juga defleksi izinnya L dibagi 240, bentangnya 8 meter, dapatlah defleksi izinnya sekian. Kalau dia kurang dari izin berarti sudah memenuhi syarat serviceability. Terus buat nyari defleksi beban hidup juga sama, tinggal total dikurangi mati, dapat sekian, terus cari izinnya L per 360. Kalau dia kurang dari izin berarti sudah memenuhi. Terus pertanyaan terakhir, itu kita cek cara tegangan untuk beton, baja tarik, dan juga baja tekan. Nah, kita cari dulu syaratnya tegangannya untuk beton 0,45 FC prime sekian, terus tulangannya 0,5 F yield sekian juga. Nah, kalau udah, untuk tegangan betonnya kita cari ini. M kali Y kali I. Tadi udah diketahui, udah diperoleh di pertanyaan sebelumnya, dapatkan nilai sekian. Karena dia kurang dari, lebih. Nah, karena dia lebih dari betonnya, berarti melebihi batas tegangan izin. Terus kalau udah kita cari tegangan untuk bajanya, tulangan 1, 2 dia tekan tadi, terus 3, 4 dia tarik, 3, 4, 5 dia tarik. Tinggal cari pakai rumus yang kayak gini, dapatlah masing-masing. Kalau dia kurang dari berarti dia sesuai izin, kalau dia lebih berarti dia melebihi batas. Udah, kayak gitu aja. Ingat ya, kalau misal dia tekan berarti dia N-1, kalau dia tarik berarti dia N. Udah Kak, untuk nomor 1. Gimana? mau nanya, itu I-nya pakai I apa ya tadi, Kak? Ntar. Pakai I, mana ya jawabanku dulu. Pakai I gross harusnya. Kayaknya I crack deh, Kak. Aku baru Bentar cek ya, aku gitu. cek dulu. Oh iya, pakai yang crack ya. Semuanya, dari yang beton maupun tulangan pakainya I crack. Eh, kemarin tuh I sama I-nya. sama Pak Bambang katanya yang ini, Kak, ini tuh nggak usah N-1 lagi, katanya langsung N aja untuk semua. Soalnya I crack ini udah mengandung eh, N-1 N-1 atau N-nya itu. Jadi katanya nggak usah N-1 tapi langsung N aja. Kemarin sih Pak Bambang ngomong ke kami gitu ya. Soalnya kan ada yang aku kerjain terus dikoneksi gitu. Katanya itu semua pakai N aja, Kak. Bentar. Oh, iya, berarti dia di jawabanku dulu juga N doang sih. Kayaknya yang bikin solusi ini berarti salah ya, N doang. Khusus di pengecekan yang ini ya. Oke, thank you. Ada lagi?
Kak izin nanya Kak. Gimana? Tadi yang rumus delta itu apa kan ada delta yang DL, delta yang LL gitu-gitu kan ada yang pakai rumus 5/384 tuh Kak. Iya, Nah itu rumusnya fix itu atau gimana Kak? Atau bisa berubah tergantung kondisi penampang dan lain gitu? ini tergantung ini sih sebenarnya. Kalau nggak salah ya, harusnya tergantung sama bentangnya. Bentangnya tuh mana tadi? Ini. Nah, tergantung pembebanannya juga sih harusnya. Misal dia terpusat atau kayak gimana itu kayaknya bakal beda-beda gitu. Iya nggak tas dan brand. Harusnya beda sih. Tergantung yang ini. Tergantung perletakan sih. Iya, Iya. beda-beda. Itu kalau Ini. nggak salah ada di buku Unstruct buat rumus-rumusnya. Nah, iya, tergantung ini ya. Kondisi ini pokoknya. Oke oke. Oke, thank you Kak. Kak, izin nanya. Boleh, boleh. Yang tadi di atas untuk penampang, ini kan penampangnya seolah-olah membentuk huruf N. Kalau penampangnya seolah-olah membentuk huruf O alias di bawah ada beton flank, itu perlu dipisah gak ya Kak? Atau disatuin sama flank di atas? Sebenarnya bisa pakai simplifikasi sih kayak nomor 2. Bentar. Mana yang kedua? Nah, ini. Nah, kayak gini kan maksudmu? Iya. Nah, itu bisa disimplifikasi jadi kayak bentuknya gini. Jadi si bagian yang ini tuh dijadiin satu ke tengah gitu loh. Jadi sisa yang bolong itu di pinggir. Itu juga boleh kayak gitu. Biar lebih gampang sih. Tapi ada tulangan Kak, gimana gesernya? Tadi Sama yang di aja kok atas ini itu. cuman buat itunya doang, apanya? Bentangnya doang gitu loh. Kalau tulangannya sama aja. Kayak ini. Nah, ini kayak gitu kan. Ada tulangan juga. Itu cuman buat karena fungsinya kan cuman buat nyari luas biasanya. Luas dari si betonnya doang. Jadi harusnya nggak masalah sih. Oke, berarti posisi tulangannya nggak berubah ya Kak? Tetap kita asumsiin di Iya, situ. tetap. Oke, oke. Thank you, thank you. Ada lagi? Kalau nggak ada, lanjut ke nomor 2. Berarti ini kamu yang share screen atau ganti aku? Kamu aja deh, biar enak. Oke. Udah kelihatan ya? Halo, suaraku masuk nggak? Udah Kak. Oke. Jadi buat yang nomor 2 ini, aku bakal bahas poin A sama B, nanti yang C-nya bakal dijelasin sama Brandon. Untuk soal A ini kan kita disuruh ngecek eksentrisitas momen biaksial ini ada di daerah keruntuhan tekan atau keruntuhan tarik. Jadi pertama-tama kita tuh harus ngitung si eksentrisitas pembebanannya. Rumusnya kayak gini. Nilai MUX sama MUY-nya ini kan udah diketahui di soal, terus B sama H-nya tuh juga dilihat dari penampangnya ini, terus betanya juga udah disebutin, didapatkan nilai sekian. Terus kita ngitung E-nya, didapetin nilai 95,24 mm ini. Terus habis gitu, kita ngitung kapasitas momen sama aksial penampangnya. Waktu kondisinya balance. Jadi pertama-tama ngitung si C balance-nya dulu, rumusnya ini 0,003 per ini. 0,003 ditambah epsilon S-nya dikali D, terus didapat nilainya 510 mm ini. Terus habis itu kita ngitung gaya tekan kontribusi tulangan sama betonnya. Buat yang tulangan ini, kita cek dulu regangannya, dia yield atau enggak. Kalau misalnya yield, ya udah berarti biasa si A-nya dikali FV, kalau misalnya dia belum yield berarti dikali regangan dikali ES ini.
Terus kita juga ngitung gaya tekan yang betonnya, rumusnya kayak biasanya 0,85 FC prime dikali A dikali BW. Terus ngitung gaya tarik kontribusi tulangannya. Setelah itu kayak biasanya hitung kapasitas momen, yang gaya yang udah dihitung tadi dikali lengan momennya. Habis gitu kita ngitung kapasitas gaya aksialnya, kayak gini biasanya. Yang tekannya dikurangin tarik, terus kita ngitung eksentrisitas yang kondisi balance ini, Mn per Nn. Terus kan didapetin nilainya 300-an mm ini, berarti kan dia lebih daripada eksentrisitas yang kita hitung di awal. Itu nunjukin kalau ini tuh yang terjadi itu keruntuhan tekan, buat yang poin A kayak gitu. Nah terus buat yang poin B ini, kita kan disuruh ngecek penampangnya itu masih kuat menerima momen biaksial itu atau enggak. Terus caranya kurang lebih sama, tapi di sini kita bakal ngelakuin iterasi yang kayak kemarin waktu tubes. Terus biasanya kan Pak Bambang nggak ngebolehin pakai Excel ya kalau hari H ujian. Jadi besok paling 2 kali ngitung lah, ngitung ulang pakai kalkulator biasa. Terus kan kita tahu sebelumnya kalau dia ini keruntuhan tekan. Jadi buat iterasinya yang pertama ini kita pilih regangannya lebih kecil dari 0,002 atau C-nya lebih besar dari 510. Nah, kalau yang di sini kan ditunjukin langsung jawaban akhirnya. Itu didapetin regangannya kira-kira sekian dengan tinggi sumbu netralnya sekian. Itu pertama-tama kita ngitung C-nya lagi, tapi di sini udah nggak pakai yang si epsilon S yang 0,002, tapi pakai regangan yang udah kita dapetin yang hasil iterasi itu tadi, yang kita coba-coba itu. Terus ke bawahnya sama, ngitung gaya tekan lagi. Itu juga regangannya jangan lupa dicek, udah hit atau belum. Terus kita hitung gayanya masing-masing, termasuk gaya tariknya juga. Terus setelah itu kita ngitung kapasitas momen. Yang gaya yang udah dihitung tadi dikali lengan momennya. Terus habis gitu ngitung kapasitas gaya aksial. Nah, terus di sini kita ngitung eksentrisitas nih. Mn per Nn. Sampai kita dapat nilai eksentrisitas sama kayak yang kita hitung sebelumnya, yang 95,24 ini tadi. Kalau misalnya belum mirip-mirip sama ini, berarti kalian harus ngiterasi lagi. Jadi bakal banyak hitungnya di sini sih, biasanya pas UAS. Terus nanti kalau udah, kan kita dapat nih nilai MN-nya berapa sama si NN-nya berapa setelah E-nya sama. Terus habis itu kita ngitung si nilai PMN sama PPN-nya ini. Karena keruntuhan tekan, berarti faktor reduksinya kita pakai 0,65. Terus habis itu udah nih kita hitung, terus habis itu kita dapat kalau misalnya PMN ini lebih besar kan daripada MU-nya, berarti dia oke. Terus PPN-nya juga lebih besar daripada PU, berarti dia oke. Terus lanjut ke Brandon. Brandon, kamu mau aku yang share screen atau kamu mau share screen sendiri? Gua sendiri aja. Oke. Oke, udah kelihatan? Udah, Kak. Oke, jadi yang pertanyaan poin C itu adalah cek apakah PPN penampang kolom kuat menahan momen dengan persamaan Bresler. Jadi sebelum kita masuk ke Breslernya, kita cek dulu persyaratan ini. Ini persyaratan untuk gaya aksial sebuah kolom. Jadi kita hitung dulu NN0. Kalau NN0-nya, mestinya kayaknya ada yang salah dikit ya. Jadi mestinya ini dikurung, mestinya tuh di sini ada kurungnya gitu. Nah gitu, jadi 0,85 FC prime kali luas beton ditambah ASFY, nanti baru hasil akhirnya dikali 0,8 lagi. Tapi ya sementara kita coba ikutin dulu aja. Didapat ini persyaratannya, jadi udah oke, kita bisa lanjut ke perhitungan Bresler. Jadi persamaan Bresler tuh kayak gini, kayak yang kemarin udah kalian coba kerjain di tugas dan tubes kali ya. Nah, yang belum diketahui di sini tuh ada ini kan super PN udah didapat dari sini ya. Mana tadi? Nah ini super PN. Ini kita pakai ya caranya Pak Bambut aja lah. Kemudian PNX, PNY ini belum diketahui.
Lalu P0 ini adalah NN0 yang di sini. Nah, yang pertama kita tentuin dulu EY. Nah, eksentrisitas AY itu adalah MUX dibagi P. Itu segini. Ininya dari bebannya. Di mana bebannya ya? Nah, ini. Jadi MUX dibagi PU sama MUY dibagi PU. Itu kalian akan dapat EX dan EY. Kemudian kita ngiterasi juga karena kan ini kan MUX dan MUI-nya sama ya, jadi E-nya sama, sehingga sebenarnya kita cuma perlu ngiterasi sekali aja. Dan kolomnya juga persegi. Jadi sekali aja ngiterasinya. Didapat di sini tuh tegangannya segini dan C-nya di sekitar sini. Nah, untuk validasinya kita masukin coba nilai C-nya, kemudian kita hitung gaya tekan tulangan, gaya tekan beton. Kemudian ini gaya tarik, ini tariknya mestinya tariknya negatif ya. Tapi ini jangan bingung karena ini sebenarnya tekan jadinya. Kemudian kapasitas momen, hitung MN dan NN. Nah, NN dan MN yang didapat di sini itu adalah untuk kedua masing-masing AX dan Y. Jadi ini itu adalah mana ya? Nah, jadi ini tuh ini tuh NNX atau NNY sama aja. NNX, terus kemudian Y, yang Y-nya juga begini. Hasilnya sama. Nah, kalau udah kita masukin ke persamaan Wesleyan-nya, tinggal seperti PN, kemudian PNX, PNY, NN0. Nah, tinggal dicek hasilnya kalau udah lebih berarti oke. Gitu. Jadi memang agak beda dengan textbook sih. Kami sendiri juga kalau mengenai yang baseline ini kayaknya ada miss gitu loh dari tahun-tahun lalu. Tapi sampai sini ada yang bingung nggak? Oh Kak, misalkan kalau itu keruntuhan yang tarik, itu fee-nya berapa ya? 0,9. 0,9 ya? Oke. Ya. Terus tekan 0,65 berarti ya? Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Tapi kalau mau jujur, baseline ini menurutku agak aneh. Karena ini seperti PN, ini tuh kapasitas, dan PNX, PNY, PN0 ini juga semuanya adalah kapasitas. Jadi seolah-olah kita di sini membandingkan kapasitas dengan kapasitas. Jadi gimana tuh harusnya? Diikutin aja kali ya dari Pak Bambut ya. Kesepakatannya gimana guys? Saya iterasi gimana biar 2 langkah iterasi? Wah, nggak tahu deh tuh. Iya itu gimana Kak? Kalau misalkan kayak kan dua doang ya? Nebak-nebak lah. Oh atau mungkin maksudnya masuk kakak tuh kayak nulisnya itu yang kayak kedua sebelum terakhir itu ya? Nggak sih? Ya nggak sih? Kayak yang sebelum final gitu. Yang Iya. ditulisin di apa lembarnya gitu. Iya. Atau kalian kalau mau apa namanya? Mau yang lebih efisien mungkin bisa di setting kalkulator kalian. Cuma kan itu juga ribet ya. Masalah kalian sih. Yang penting nggak boleh pakai Excel.
Dulu gue yang nomor 2 ini nggak kelar loh. Tapi sama Tasya kelar nggak? Yang dulu. Enggak juga. Enggak, aku nggak kelar. Kelihatan sih Kak. Yang penting langkah-langkahnya ditulis aja sih meskipun nggak ada angkanya. Itu udah dapet Iya. poin. Aku nulis langkahnya doang yang poin-poin terakhir tuh. Kak, aku mau nanya, kalau misalnya udah iterasi nih, terus E-nya tuh nggak bisa yang sama persis gitu, tuh nggak apa-apa kan ya Kak? Yang penting galapnya berapa persen gitu kan? Iya, yang penting dekat itu aja sih. Oh, oke, oke. Thank you Kak. Hmm. Atau ada batasan gitu nggak Kak, galatnya harus berapa persen gitu? Nggak tahu gimana yang ini. Kalau dari Pak Bambang ada ngejelasin tentang itu nggak? Misalnya ya kayak kalau udah selisih 1 mm di stop aja gitu, ada nggak Kalau aku omongan kayak gitu? kalau aku lihat PPT-nya tuh waktu kita disuruh ngerjain, suruh ngiterasi tuh kayak kalau udah 5% galatnya berarti udah oke gitu. Oh ya udah kalau gitu ya 5% aja. Oke, masih Kak. Kak mau nanya Kak. Ya. Kayaknya kan seingat aku tuh ada kayak guide arah iterasinya. Jadi kayak kalau misalnya angkanya segini, dia lebih mendekati yang mana, kita harus ngambil angka yang lebih kecil atau angka yang lebih gede. Itu tuh boleh di remind lagi nggak Kak? Pengambilannya gimana? Waktu itu Pak Bambang sempat cerita, tapi kalau personally aku lupa sih. Oh itu. Jadi ya sebenarnya kan yang dihitungkan yang terutama adalah eksentrisitasnya ya, yang mau disamakan. Nah jadi ketika kalian udah ngiterasi sekali nih, misalkan E-nya kan segini 57,14, kemudian kalian dapat E-nya itu misalnya pertama sama dengan berapa, misalnya cuma 40 gitu, iterasi pertama cuma 40. Nah berarti ini kan sebenarnya kalau E-nya lebih dari 40 berarti kan MN-nya kecil atau NN-nya besar. Ya kan? Atau N-nya besar. Ya. Nah, berarti kalau N-nya besar, NN-nya besar itu dikecilin. Harus dikecilin NN-nya. Berarti kalau NN-nya mesti dikecilin, maka literasi sebentar kok. Maka yang mesti kalian lakukan itu adalah ini agangannya mesti ditambah supaya tuh aku lagi mikir juga nih. Kalau kan berarti NN-nya mau diperkecil. Berarti dagangannya diperkecil juga. Jadi dibuat mendekati 0 gitu. Gimana ya? Nangkep nggak, Nicholas? Nangkep Kak. Cuman ya nangkep kok. Cuman kalau ditanya bener apa enggak nggak tahu. Ya intinya Apakah gitu memang lah. begitu berarti ya? Ya jadi kan misalnya, oh nih sekarang ada diagramnya. Jadi kan diagramnya itu, jadi kan kayak gini diagramnya nih. Nah kalau misalkan mau dipembesar NN-nya, berarti kan kayak gini.
Kalau NN-nya mau digedein ya, NN-nya mau digedein tuh dia kan jadi kayak gini kan. Nah gitu. Terus kalau misalkan NN-nya mau diperkecil, itu dia akan jadi kayak gini. Nah gitu. Kebayang nggak? Jadi Oke yang Kak. yang diubah-ubah tuh dagangan yang di bawah biasanya sih. Nah gitu. Ada yang bingung lagi nggak? Sorry Kak, tadi gimana Kak? Aku agak miss tadi. Eh, jadi kalau misalkan apa gaya normal ya? Iya, Gaya normal gaya Excel tuh. ya Itunya sama aja. ya apa? Hmm. Lebih gede. Lebih gede kan jadi kayak rasio eksentrisitasnya jadi kayak lebih kecil kan daripada yang Iya, seharusnya. yes. Itu tuh terus yang diubah regangannya itu gimana tadi? Oke, jadi kalau kita lihat dari diagram ininya, itu kan dia kan awalnya kayak gini ya. Nah, kalau seandainya di iterasi yang ini dia kamu dapatnya E-nya, nggak usah deh, kamu dapat gaya aksialnya terlalu besar, berarti kan di iterasi berikutnya gaya aksial mesti diperkecil dong, ya nggak? Hmm, Nah, cara memperkecil gaya aksial itu dengan cara ini, dikecilkan aja ininya, apa namanya, di mana pensilnya? Draw. Lu kamu cara memperkecil gaya aksial itu berarti harus nah gini, jadi dibuat regangannya itu jadi lebih tertarik dibanding sebelumnya. Kalau ini kan epsilonnya negatif, berarti tekan. Berarti misalnya kamu buat dia jadi lebih ke nol, lebih dekat ke nol gitu. Jadi kayak gini nih, nah yang merah gitu, nangkep nggak? nangkap Kak, nangkap. Nah ya, ada lagi? Oh ya, ini mungkin mau nanya sih Kak. Itu dari tahun ke tahun pelat tuh jarang keluar ya? Atau gimana? Waktu Atau tahun kayak kita nggak keluar sih plat. Waktu tahunnya asisten kita juga nggak keluar plat katanya. Ya nggak? Siap, Mas. Enggak. Kalau nggak salah tuh 5 tahun terakhir nggak ada yang keluar pelat deh. Hmm. Ada pertanyaan lain tentang konsep atau tentang apa gitu, misalnya?
Kak, aku mau tanya deh, Kak. Ya, kenapa? Sebenarnya nih aku udah nonton video ya penjelasan Bapak, cuman aku masih agak bingung aja sih, Kak. Yang di bagian MN sama PN. Manapun sih, boleh. Coba, Kak, tolong scroll. Yang di mana tuh? Ya, ini boleh sih. Boleh, Kak, yang tadi. Ini? Bawahnya lagi. Yang udah ngitung MN. Nah, eh ini nggak apa Kak. Ini kan NN itu buat hitungnya itu kan dia min TS ya, Kak. Tapi kalau di MN itu dia plus. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu ya, Kak? Di atas ini. Iya. Sebenarnya diperhatiin aja sih ininya apa momennya itu terhadap apa gitu loh. Jadi kan kalau misalnya kita kolom kita persegi gitu ya. Nah, bentar. Kalau misalnya kolom kita persegi, jangan di sini deh. Di mana ya enaknya? Di sinilah. Nah gitu. Momen itu kan dihitung terhadap plastic center. Momen itu dihitung terhadap plastic center. Yaitu kalau dalam konteks kolom persegi ya berarti di tengah-tengah. Ini PC. Plastic center. Nah, kan kalau dalam kasus kolom kita rupanya bolong, berarti nah gini, bolong gitu ya. Berarti kan tadi kan keuntungan tekan dan pegangan tulangan yang bawah juga tekan. Berarti praktis semua bagian kolom ini mengalami tekan. Sehingga kalau mau dibagi, kalau kita bisa bagi ininya itu regionnya jadi seperti ini. Lagi di sini. Ya kan? Ini 1, ini 2, ini juga 2, terus yang ini 3. Nah, 1 ini mengalami tekan. Kemudian ini dianggap positif. Kontribusinya positif terhadap momen. Yang kedua, ini meskipun dia tekan, tapi dia lokasinya tepat di plastic center. Jadinya tidak tidak menimbulkan momen gitu ya. Sementara di 3, ini walaupun dia tekan, tapi kontribusinya terhadap plastic center itu negatif. Terhadap momen, terhadap momen itu negatif. Jadi momennya itu kan dia awalnya ke sini. Nah, gitu. Berarti yang berkontribusi positif itu yang ada di sini. Kalau di sini, gaya tekan yang ada di sini, di region 3, itu dia malah jadi begini. Dia jadi begini. Nah, ini minus. Kayak gitu, nangkep nggak? Tadi contoh bunga ya? Iya, Kak. Nangkep, Kak. Gitu. Maka di sini dia, walaupun dia tekan, tapi dalam perhitungan MN dia jadi negatif. Minus compression. Gitu. Yang penting kalau ngitung MN dan NN di sini jangan ketukar-tukar tanda sih. Sama diperhatikan aja arah gayanya itu kemana. Gitu.
Ada lagi yang mau nanya? Oh ya, sebelumnya aku coba jelasin deh terkait kenapa yang mesti diiterasi itu adalah agangan. Jadi kita coba balik dulu ke konsepnya diagram interaksi deh ya. Kalau gue buka paint di sini kelihatan ya? Kelihatan ya? Kayak ini muncullah paintnya. Muncul ya? Halo? Muncul Udah, nggak? Oke. Nah, jadi sedikit konsep tentang diagram interaksi. Jadi kan dia tuh gitu, kok jelek ya? Kemudian si diagramnya itu biasanya kayak gini. Dari sini, di atas, terus turun gitu ya. Nah, kayak gini deh. Ini itu P, ini M. Nah, jadi kenapa kita mau ngiterasi, tapi kok yang disamakan itu agangannya. Jadi gini teman-teman, misalkan, jadi satu diagram interaksi itu unik, sifatnya unik terhadap satu geometri kolom dan konfigurasi penulangan. Jadi kalau beda ukuran kolom, kemudian konfigurasi penulangannya dibedakan, itu diagram interaksinya akan berubah. Nah, jadi gini. Misal tadi kita punya pembebanan yang eksentrisitasnya tertentu. Kemudian E itu kan, kalau dari persamaannya, E itu kan sama dengan momen dibagi N lah ya, atau P. PD. MU per PU gitu kan. Di sini nggak ada yang bingung kan? Kenapa bisa MU per PU? Nggak ada yang bingung kan ya? Oke, ada yang bingung, jadi nggak apa-apa, kita lanjutin aja. Nah, misalkan kita punya satu titik pembebanan itu katakanlah ada di sini. Katakanlah dia ada di sini. Nah, misalnya ini MU-nya, kemudian ini PU-nya. Nah, kayak gitu. Nah, beban ini itu punya namanya eksentrisitas. Eksentrisitas itu kalau dalam arti fisik di diagram interaksi kayak gimana sih? Dia kayak gini, teman-teman. Misalnya ini kita tarik ya. Kita tarik ke sini. Nah, E itu kan M dibagi P. Maka, M sama dengan PE berarti ini tuh kalau di sini 0. Oke. Arti fisik E di diagram interaksi itu kayak gini. Jadi ini kita tarik garis. Nah, MU per PU ini itu seperti ini. Nah,
Kayak gini bukan sih guys? M sama dengan PU kali E. Gini ya, atau kebalik? Kebalik nggak sih guys? Coba kayak gini bukan? Kebaliknya atau kebalik? Halo, kebalik nggak sih? Bantu verifikasi dong. Kalau P di sini, M PU 1. Oke, kebalik deh. 1, 0, iya. Ya, terbalik guys. Yang ini 1. Kemudian di sini itu E, eksentrisitas. Nah, kemudian yang ketika kita ngiterasi, sebenarnya kalian iterasi itu adalah kalian mau cari tahu titik dari sini, dari titik 0 ke diagram interaksinya. Jadi guys, ini kalian perpanjang lagi ke sini sampai satu titik di mana dia memotong diagram interaksinya. Nah, itu di sini teman-teman. Ini konsep aja sih. Salah. Ternyata panjang sampai di titik ini. Nah, dengan E yang sama, kemiringannya sama, teman-teman. Kemiringan garis ininya sama. Kemudian ini kita tarik garis. Nah, di titik inilah kalian dapat nilai yang namanya PN. Dan di titik ini juga kalian dapat nilai MN. Kayak gitu. Ini kuning, nggak apa-apa kan? Nah, gitu. Makanya kenapa kita yang disamakan itu adalah eksentrisitasnya. Karena kita mau tahu di titik mana pembebanan ini akan memotong diagram interaksi, teman-teman. Kayak gitu sih tambahan dari gua. Cukup jelas nggak? Paham nggak? Jelas ya? Dari Zaki atau Tasya ada yang mau ditambahin nggak? Enggak, Cukup. Bren. Cukup. Cukup ya? Oke, yang lain ada yang boleh ditanyain lagi? Sampai 5, tunggu sampai 5 lewat apa nih? 5 lewat 5 apa? Boleh nggak? Oke, sampai 5 lewat 5 ditunggu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup.
Oke, karena udah 5:05 dan udah nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa tutup tutorialnya. Kalau dari gua sih ya udah semangat kalian besok UASnya, disiapkan aja semua keperluannya besok. Kemudian apa lagi ya? Ya udah sih itu aja. Yang lain ada tambahan? Cukup, Ren. Oke, cukup ya. Jadi ya udah, makasih teman-teman udah meluangkan waktunya untuk hari ini. Ya semoga sukses ujiannya. Makasih teman-teman. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Guys. Kak. Sama juga, Kak.